Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita menyambung pertanyaan ke Pak Heru, saya mau langsung ke Kasat Reskrim Polres Cimahi yang sudah bergabung bersama kami, AKP Dimas Karis Suryo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Kasat. Kalau berbicara mengenai kasus ini, sejauh ini bagaimana pendalaman dari pihak kepolisian? Apakah karena motifnya hanya faktor 2 hari upahnya tidak dibayar atau ada faktor lainnya Pak di situ? Baik, terima kasih Mbak, Bapak narasumber. Bisa kami sampaikan bahwa memang pemeriksaan yang kita lakukan dari mulai kemarin tertangkap, kemudian hari ini, sampai hari ini tadi malam kami melaksanakan pemeriksaan hingga pukul 12 malam. Memang motif dan alasan kenapa si tersangka melakukan pidana tersebut memang karena 2 hari si tersangka ini dipekerjakan oleh korban, dimintai tolong untuk membersihkan rumahnya. Per hari upah yang harusnya diterima adalah 150.000 sehingga 2 hari 300.000. Nah, alasan utama yang disampaikan dalam pemeriksaan memang tidak dibayarnya 300.000 ini dari korban ke tersangka. Sementara masih alasan itulah yang membuat si tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan ini sementara. Iya, Pak Kasat, artinya pelaku ini sudah kerja berapa lama di rumah korban? Oke Mbak, terima kasih. Sebetulnya kalau kita secara spesifik dalam pemeriksaan belum kami cari berapa lama secara spesifik. Cuma memang si tersangka ini sehari-hari berkegiatan di daerah komplek tempat kejadian perkara. Jadi memang selain korban, tersangka ini dipekerjakan oleh tetangga-tetangga dan warga yang lain di komplek itu. Jadi memang ketika kita olah TKP pun masyarakat hampir rata-rata juga tahu bahwa inisial I ini adalah orang yang sering bantu-bantu atau sering dipekerjakan sebagai buruh harian lah, atau yang sering membantu warga komplek itu untuk mengerjakan kegiatan rumah tangga gitu. Ya, oke. Pak Kasat, mungkin alasan dari si pelaku ini kok sampai mencor korbannya ini apa Pak? Ya, ini yang masih kita dalami Mbak, karena pemeriksaan belum selesai. Kemarin kami masih mengkonstruksikan kenapa melakukan dan kenapa ditanam. Jadi kami harus memastikan dulu setelah kejadian hilangnya nyawa ini yang sedang kita konstruksikan secara detail. Nanti mungkin secara alasan yang disampaikan sementara sampai tadi malam bahwa yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan panik, tapi ini tidak bisa divalidasi karena masih pemeriksaan, ini kita masih dalami. Jadi kami mohon waktu, nanti segera untuk update akan kita sampaikan. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Dimas Karis untuk bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Pak Heru, kalau misalnya kita lihat itu tadi baru 2 hari tidak dibayarkan, tetapi bisa seemosional itu kemudian langsung berpikir untuk membunuh dan menguburkan bahkan dicor begitu. Mungkin awalnya tidak terpikir buat membunuh ya, hanya mungkin karena kesal berlebihan dan tidak bisa mengontrol emosi. Dan panik tadi dikatakan ya? Iya, panik dan kemudian ada alat di sekitarnya, ini membantu dia ya, entah martil, entah apa gitu. Kemudian selanjutnya bingung, ini harus dikemanakan mayatnya gitu. Mungkin karena mungkin tidak punya resource, nggak punya sumber daya untuk membuang atau nggak terpikir, akhirnya ya sudah dicor saja. Apalagi juga ada pengalaman sebelumnya dari kasus terdahulu, mungkin dia belajar juga kalau dia suka lihat di media sosial. Banyak kasus yang lama terungkap kalau sudah dicor ya. Kayak kasus di Makassar 6 tahun baru terungkap. Di Blitar 2 tahun terungkap, baru 2 tahun baru terungkap. Karena mungkin cara yang dianggap ideal untuk menyembunyikan mayat adalah dengan dicor, walaupun tidak semua orang punya kemampuan ya. Karena mungkin beliau ada kemampuan sebagai tukang ya, dia dilakukan seperti itu. Karena berpikir mungkin tidak akan ketahuan gitu ya? Iya, karena tapi kalau ngecornya rapih ya, kayak kasusnya yang di Makassar cukup rapih, yang di Blitar juga cukup rapih. Nah, itu jadi perlu waktu untuk mengungkapkannya. Walaupun nggak semua orang punya kapasitas buat mengecor, itu kan perlu tenaga dan perlu waktu, perlu alat ya. Dan juga pikir ini cara paling ideal untuk menyembunyikan mayat. Karena kalau dibuang, dia perlu mobil atau perlu motor atau perlu orang membantuin dia, itu tidak mudah dilakukan. Ada bau-bau juga begitu ya kalau misalnya di tempat. Apa yang perlu diperhatikan paling penting dengan fenomena banyaknya korban yang dicor di wilayah Indonesia ini Pak? Ya kita harus menyampaikan juga kepada, termasuk dalam hal
lalu para aparat kepolisian, penegak hukum dan juga para keluarga bahwa ya apa namanya jangan mengumbar kekerasan ya, artinya jangan mudah membuat konten-konten terkait dengan kejahatan atau untuk tujuan prank, apalagi yang dengan tujuannya prank, ternyata malah kan orang tuh belajar dari pengalaman ya, orang belajar dari situasi sosial sekitarnya, juga mungkin kebanyakan nonton, kebanyakan apa, walaupun kadang-kadang cuma prank aja atau kadang-kadang cuma itu, kadang-kadang konten kreator juga harus seperti itu. Juga pendidikan keluarga kan, dalam kasus di Makassar misalnya, itu kan membunuh anaknya tahu, anaknya tahu dan sang ayah bilang sama anaknya semen sama pasir ayah gunakan untuk membuat kolam, ternyata untuk ngubur ibunya. Dan si anak baru ngomong setelah 6 tahun kemudian. Ini kan anak trauma gitu. Dan ada intimidasi juga, ada ancaman juga di situ. Jadi nggak sekedar ibunya meninggal, anak pun trauma dan bisa seumur hidup. Itu bisa menghancurkan perkembangan jiwa sang anak ya, dalam kasus di Makassar. Dan kasus di Cimahi ini juga jadi publik jadi belajar, oh ternyata ini satu cara yang bagus ini. Jadi orang-orang belajar ya. Barangkali untuk modus operandi seperti itu tidak perlu banyak digali dari segala macam. Tapi ya bahwasanya dikedepankan unsur pencegahannya. Nah, Pak Heru, kalau unsur pencegahan gini, kita kan kadang-kadang berhadapan dengan seseorang, kita juga mungkin ada sedikit luapan emosi. Nah, kemudian orang itu emosi. Bagaimana caranya dua-dua itu secara sadar untuk tidak melakukan kekerasan gitu? Yang paling penting memang kontrol emosi ya. Orang marah wajar, orang tuh pasti pernah marah seumur hidupnya. Cuma tidak semua orang kemudian bisa melampiaskan kemarahan dia dengan cara yang tidak mengandung unsur violence, kekerasan ya. Marah wajar. Mungkin level marah verbal banyak orang melakukannya, atau ada orang marah dengan diam saja gitu. Kalau juga ada orang marah kemudian wudhu, orang muslim mungkin dengan wudhu atau dengan sholat ya. Kalau ada orang yang tidak bisa mengontrol kemarahan dia, maka boleh kayak tadi kasus di Cimahi, dia mungkin sedang butuh uang, sedang terdesak, ada kebutuhan lain, sementara yang mungkin menurut saya yang mungkin akan dikaji oleh pihak kepolisian lagi. Mungkin respon dari sang korban mungkin dianggap kurang mengenakan. Biasanya respon verbal. Karena ucapan tuh kadang-kadang membuat orang jadi sakit hati. Trigger juga ya. Trigger di jalanan misalnya. Kalau saya jauh-jauh baru kenal papasan di jalan, diserempet, diumpat, orang bisa bunuh-bunuhannya gara-gara sebab yang sepele. Apalagi ini hubungannya sudah cukup lama antara pekerja dengan orang yang mempekerjakannya. Jadi sedang butuh uang. Jadi karena ada ungkapan yang kurang dianggap membuat sakit hati, itu membuat orang nggak terkontrol. Gitu. Baik, Pak Heru. Terima kasih banyak ya. Semoga ini juga menjadi pembelajaran juga untuk kita semua. Pastinya juga kita nantikan bagaimana pihak kepolisian mengungkap tuntas mengenai kasus ini dan juga memberikan sanksi yang cukup tegas juga untuk pelaku pastinya. Betul. Kita nanti akan menghadirkan mengenai arus balik nih, karena kemarin itu masih sekitar 65%. Jadi masih ada 35% yang belum kembali. Nah, kira-kira Jakarta bakal kembali macet lagi atau seperti apa? Kita akan saksikan nanti usai jeda kami hadirkan arus balik.